Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Luki Puncak Tuti Ramadhani, biasa dipanggil dengan Kak Luki. Perkenalkan, saya Nadia Saida Zain, biasa dipanggil dengan nama Kak Nadia. Kami dari Saka Wirakartika Koramil 0801-01 Pacitan akan menjelaskan kepada adik-adik apa itu Saka Wirakartika. Saka Wirakartika adalah satuan karya yang berada di bawah naungan Angkatan Darat. Saka ini bertujuan mengalirkan bakat dan minat para pemuda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sanggar Saka Wirakartika Koramil 0801-01 Pacitan berada di Jalan S. Parman. Di Saka Wirakartika, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang tangguh, kuat, dan pantang menyerah. Kedengarannya keren bukan? Namun, banyak perjuangan yang kita lalui, pengorbanan dan air mata, suka maupun duka. Dalam Saka Wirakartika, kita diajarkan 5 krida. Yang pertama, krida mountaineering. Dalam krida ini, kita diajarkan 3 SKK, yaitu SKK panjat turun tebing, SKK perlintasan basah, dan SKK perlintasan kering. Berikut ini adalah salah satu contoh dari kegiatan kita dalam krida mountaineering, yaitu perlintasan kering. Yang kedua, krida pioneering. Dalam krida pioneering, kita diajarkan tentang bagaimana membuat tali temali, yaitu simpul dan ikatan. Kemudian ada bekal air dan listrik, pembuatan jembatan improvisasi, dan perkemahan. Dalam foto ini terdapat salah satu kegiatan krida pioneering, yaitu pembuatan tali temali. Yang ketiga, krida nafrat atau navigasi darat. Dalam krida ini kita belajar tentang bagaimana mengetahui posisi kita dalam peta dan medan, bagaimana cara membaca peta, bagaimana cara kita untuk memahami kompas siang dan malam, serta adanya GPS. Dengan krida nafrat akan memudahkan kita untuk mencari jejak dan mencari jalan. Yang keempat, krida survival. Dalam krida survival, kita belajar untuk bertahan hidup di alam bebas dengan cara mengenali jenis-jenis tumbuhan dan binatang, mengenali kondisi di mana kita berada seperti di gunung, di rawa laut, dan sebagainya. Kemudian perlengkapan apa saja yang kita butuhkan dan bagaimana cara kita untuk mencari jejak di alam liar. Yang kelima, krida PBA atau penanggulangan bencana alam. Dalam krida ini, kita belajar tentang manajemen penanggulangan bencana, bagaimana cara melakukan penanganan dan perjalanan gawat darurat, pengetahuan komunikasi radio, dan tata cara memasak. Berikut ini salah satu contoh dari kegiatan kami dalam krida PBA. Dari dibina untuk mencari juara. Mari bergabung dan menjadi bagian dari Saka Wirakartika. Negara menunggu Dharma Baktimu. Saka Wirakartika Jaya.
kekasihku, Charles Viva Jayamahe. Pada hari yang cerah ini, inilah suara ombak, inilah suara laut, inilah samudera kita, inilah Indonesia, inilah Sakabari Pacitan. Hari ini bertepatan dengan kegiatan bersih-bersih pantai yang dilaksanakan sejak kemarin sampai hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik. Oke, akan sampaikan beberapa sekelumit sederhana tentang Sakabari. Ini ada lambang kami, ada jangkar dan ada tunas kelapa, dan tertera Satuan Karya Bahari yang bergerak di bidang kelautan dan perairan dalam. Selanjutnya di dalam Saka ada beberapa krida yang harus dilaksanakan karena sesuai dengan kemampuan dan hobi yang mereka atau kakak-kakak punyai. Yang pertama adalah jasa bahari, yang kedua sumber daya bahari, yang ketiga krida reksa bahari, dan yang terakhir pariwisata. Yang semuanya ini akan dipelajari bersama-sama dan dalam waktu yang ditentukan oleh beberapa kakak-kakak atau pengurus Sakabari yang ada di Sakabari Pacitan. Dan akhirnya semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan segera marilah kita bergabung dengan Sakabari. Salam Pramuka, Bahari Jaya, hantu laut kekasihku, Charles Viva Jayamahe. Di dalam Sakabari terdapat 4 krida, yaitu 1. Krida jasa bahari, 2. Krida sumber daya bahari, 3. Krida reksa bahari, dan 4. Krida pariwisata bahari. Pada krida jasa bahari terdapat 9 tanda kecakapan khusus, antara lain 1. TKK listrik, 2. TKK mesin, 3. TKK pengecatan, 4. TKK elektronika, 5. TKK pengelasan, 6. TKK perencanaan kapal, 7. TKK perahu motor, 8. TKK pelaut, dan 9. TKK operator kran, derek atau alat pemuat. Di krida sumber daya bahari terdapat 5 TKK. TKK yang pertama, penangkapan ikan. Kedua, TKK alat penangkapan ikan. Ketiga, TKK budidaya laut. Keempat, TKK pengolahan hasil laut. Kelima, TKK pertambangan mineral. Di dalam krida reksa bahari terdapat 7 tanda kecakapan khusus. Yang pertama, TKK navigasi laut. Yang kedua, TKK telekomunikasi. Yang ketiga, TKK isyarat bendera. 4. TKK isyarat optik. 5. TKK pelestarian sumber daya laut. 6. TKK pengemudi skoci. 7. TKK SAR di laut. Di dalam krida pariwisata bahari terdapat 8 tanda kecakapan khusus, antara lain 1. TKK renang, 2. TKK layar, 3. TKK selam, 4. TKK dayung, 5. TKK ski air, 6. TKK pemandu wisata laut, 7. TKK selancar angin, dan 8. TKK penyelamatan di pantai. Satuan Karya Pramuka Bahari, berderap melangkah maju bersama. Di sana tempat kita berkarya, keterampilan, disiplin, dan mandiri, rasa cinta bahari. Sakabari bermoralkan Pancasila, semboyan kita Charles Viva Jayamahe. Sakabari siap menjaga NKRI, bulatkan tekad di lautan kita jaya. Satuan Karya Pramuka Bahari, berderap melangkah maju bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Khairul Umam, anggota Saka Bayangkara Polres Pacitan angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Safira Abdirosa, anggota Saka Bayangkara Polres Pacitan angkatan 2019. Selamat datang di Saka Bayangkara Polres Pacitan. Inilah profil kami dari Saka Bayangkara Polres Pacitan. Kami adalah satuan karya yang berada di bawah naungan Kepolisian Resort Pacitan, bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 60 Pacitan. Guna mengamalkan arti Bayangkara, yaitu peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, kami juga ikut berperan dalam tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya dengan ikut mengamankan lalu lintas pada kegiatan-kegiatan yang ada di Pacitan. Di Saka Bayangkara, kami memiliki beberapa event penting, seperti penerimaan anggota baru, pengambilan badge, dan penempuhan baju lapangan. Saka Bayangkara Polres Pacitan juga berperan aktif dalam kegiatan cabang maupun daerah, seperti mengikuti Pertikara Daerah tahun 2018, Tuan Rumah Pertikara Cabang tahun 2019, pernah mengikuti lomba video Warnas, serta ikut gelar pasukan Saka Bayangkara. Saka Bayangkara Polres Pacitan memiliki kompetensi keahlian 4 krida. Krida yang pertama yaitu krida lalu lintas atau yang biasa disebut krida lantas. Krida yang kedua yaitu krida keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang biasa disebut dengan Krida Kamtibmas. Krida yang ketiga yaitu Krida Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara atau yang lebih singkat bisa disebut dengan Krida TPTKP. Krida yang keempat yaitu Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana atau yang lebih singkat bisa disebut dengan Krida PBB. Di dalam Krida PBB, Saka Bayangkara Polres Pacitan biasa melaksanakan kegiatan monitoring seperti kegiatan panjat dan rapping. Tak lupa, pamong Saka kami juga ikut terlibat dalam setiap kegiatan tersebut. Tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di Saka Bayangkara Polres Pacitan. Kalau kalian masih penasaran dengan kami, cek di IG kami @prosbara_. Kami tunggu kedatangannya ya adik-adik. Bukan siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Saka Bayangkara Polres Pacitan, satu prestasi, satu jiwa, jiwa korsa, Presbara. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking
thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam pesona pariwisata Pacitan. Izinkan saya, T. Andi Valiandra, Ketua Majelis Pembimbing Saka Pariwisata Kabupaten Pacitan, mengucapkan selamat ulang tahun Pramuka Indonesia ke-59. 14 Agustus tahun 2020, jayalah Pramuka Indonesia, jayalah Saka Pariwisata Indonesia. Pariwisata Indonesia sekarang lagi lesu, lagi menghadapi pandemi COVID-19, termasuk pariwisata di Pacitan. Saka Pariwisata melalui Krida Penyuluhan dan Krida Pemandu akan mengajak teman-teman semua menyaksikan bagaimana usaha Saka Pariwisata melakukan protokol kesehatan di objek wisata Pantai Pancerdor melalui kegiatan utama 3M. Pertama, membiasakan pakai masker. Kedua, melakukan jaga jarak. Dan yang ketiga, membiasakan cuci tangan. Saka Pariwisata akan menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana pentingnya protokol kesehatan dilakukan bagi para pegiat usaha pariwisata dan para wisatawan yang hadir di objek wisata Pancerdor. Kita harapkan ini menjadi satu panduan bagi kita bersama untuk sama-sama taat dan patuh kepada protokol kesehatan di pariwisata. Salam pesona pariwisata Pacitan. Salam Pramuka, pariwisata bisa bersih, indah, sehat, dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.